Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Octaviana. Saya dari kelas 4C Psikologi UHAMK dengan NIM 1908015065. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan dakwah singkat dengan tema psikologi yang saya beri judul depresi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham selaku dosen psikologi dakwah saya yang telah mempercayai saya dan rekan-rekan sekalian untuk menyelesaikan tugas psikologi dakwah ini, yaitu membuat video singkat dakwah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya, serta guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, saudara-saudara kami, serta kaum muslimin dan muslimat yang terdahulu dan yang akan datang. Teman-teman sekalian, dunia saat ini sedang di tengah-tengah krisis kesehatan mental. Diperkirakan hampir dari setengah populasi mereka diderita depresi pada beberapa tahap kehidupan mereka. Depresi adalah gangguan suasana hati atau biasa kita sebut mood yang ditandai dengan perasaan yang sedih dan rasa tidak peduli terhadap diri sendiri. Seseorang dapat dikatakan depresi jika seseorang sudah kurang lebih 2 minggu merasa sedih dan tidak berharga terhadap diri mereka sendiri, teman-teman. Depresi yang dibiarkan dan depresi yang tidak ditangani bisa dapat menyebabkan terjadinya penurunan produktivitas kerja pada seseorang, gangguan hubungan sosial terhadap seseorang, hingga munculnya kinerja untuk seseorang itu melakukan bunuh diri. Semua orang pasti pernah merasakan sedih ataupun murung. Jadi, depresi dapat menyerang siapa saja. Jadi, ini kisah hidup manusia yang seharusnya dapat menggapai cita-cita dan mimpinya. Namun, semua hanya sebagai angan belakang dan terkubur di ruangan yang sangat amat gelap, pengap, bahkan penuh tragedi. Seperti aku tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Ketika satu persatu orang yang kuanggap sayang terhadapku, mereka pergi dan menghilang. Dan aku di sini sendiri dengan kondisi mentalku yang sangat cacat. Ketika aku sedang dihadapi depresi, aku hanya diam, menangis. Ketika aku melihat orang-orang yang memiliki iman, aku kembali menangis. Hingga malam hari pun tiba. Ketika semua orang terlelap dalam mimpinya, aku mulai menyakiti diriku berulang-ulang. Aku tidak dapat mengendalikan itu semua. Aku memukul kepalaku, wajahku, bahkan aku tidak dapat merasakan sakit terhadap apa yang kulakukan terhadap diriku. Dan aku sampai melakukan hal yang sangat amat bodoh, mengukir tanganku sampai berlimpah darah. Aku sangat menikmati segala bentuk pelampiasan emosiku,
dan berharap penderitaan ini akan segera berakhir. Aku tidak ingin orang lain mendengar ini, tapi aku harus mengatakan ini, bahwa aku ingin mati. Iya, rasanya aku ingin sekali cepat mati, agar semua penderitaan yang kurasa cepat terselesaikan. Jika mungkin saja saat itu aku tidak dilahirkan di dunia ini, mungkin aku tidak akan merasakan ini. Benci, mengapa harus seperti ini? Jika perasaanku hancur, aku lemah. Aku sangat lemah. Aku semakin lemah. Aku sudah tidak sanggup. Dan aku sangat sudah tidak merasa amat berguna. Ingin sekali aku bersosialisasi dengan orang lain, mempunyai teman yang banyak. Tapi apa? Aku tidak dapat merasakan itu. Aku tidak pernah mampu untuk menjadi seperti orang normal di luar sana. Sebab hidupku sangatlah sepi, hampa, tidak ada semangat, apalagi yang membuatku semangat. Itu bukan tentang aku, bukan tentang aku yang tidak bersyukur, ataupun aku yang tidak memiliki iman. Tapi aku sadar, aku ini sakit, sama kok, sama seperti penyakit lain. Aku butuh pertolongan, aku butuh orang lain untuk semua ini. Aku tidak sanggup sendiri. Semua ini tidak hanya pemikiranku saja, tidak hanya berlinang, tidak hanya terlewat di pikiranku saja, tapi ini semua nyata. Rasa sakit yang aku rasakan, yang tidak ada hentinya, terlintas di pikiranku. Tapi aku juga merasakan di hatiku. Bahkan kelopakku sangat amat capek untuk tidak tidur berhari-hari. Bibirku sangat lelah. Setiap hari aku harus tersenyum, membohongi diriku agar aku terlihat baik-baik saja. Seluruh badanku selalu lemah dan tidak ada energi, dan aku sangat kehilangan energi. Batinku amat sangat sesak dan tersiksa. Andai kau tahu betapa teririsnya hatiku, batinku ini. Kenapa semua hadir pada diriku? Aku lelah. Aku telah mencoba berusaha keluar dari semua ini, keluar dari lubang ini. Tapi apa? Justru aku hanya masuk ke lubang yang sama. Semakin aku keluar, semakin aku tersakiti. Jadi, keberadaanku saat ini sudah tidak ada lagi. Seperti sudah dianggap mati. Jadi teman-teman, depresi dapat terjadi terhadap siapa saja. Tidak hanya orang tua, anak muda, anak kecil, ataupun orang dewasa. Seseorang yang depresi, seringkali mereka dianggap tidak mempunyai iman, tidak sayang kepada dirinya.
tidak percaya kepada dirinya, bahkan tidak menganggap adanya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu hadis, yaitu bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap tipu daya mereka. QS An-Nahl 127. Mengapa seseorang tiba-tiba depresi? Mengapa seseorang tiba-tiba merasa sedih yang begitu mendalam? Teman-teman sekalian, penyebab terjadinya depresi memang belum diketahui apa pastinya. Tetapi ada faktor-faktor yang memicu terjadinya depresi. Dan faktor-faktor tersebut sangatlah beragam, yaitu diantaranya tekanan batin terhadap diri sendiri ataupun orang tua ataupun lingkungan, faktor penyakit kronis ataupun ketergantungan obat ataupun minum-minuman yang beralkohol, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang memicu terjadinya depresi. Pada seseorang yang depresi, mereka memiliki proses berpikir bahwa saya harus berada di dalam satu hubungan dengan sejumlah kebahagiaan. Padahal ini biasanya dapat menyebabkan seseorang akan terasa sangat tertekan terhadap diri mereka. Jika seseorang tersebut tidak dapat mencapai tujuan atau tidak dapat mencapai keinginan yang sudah mereka rencanakan. Terdapat salah satu hadis, yaitu janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi dan kamulah orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. QS Ali Imran 139. Jadi teman-teman sekalian, Allah tidak akan membebani hambanya, melainkan sesuai dengan kesungguhannya, sesuai dengan kesanggupannya. Pesan untuk diri kita, seringlah kita beristighfar, karena mungkin saja rasa khawatirmu itu adalah rasa takutmu itu sendiri. Kecewamu dan masalahmu saat ini adalah cara Allah menghapus dosamu, tapi lisanmu begitu berat untuk menerima maaf padanya. Akhir kata, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.